Shalom, saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini. Dan saat ini menemani saudara dalam menjalani kehidupan, mari bersama kita menghayati firman Tuhan melalui pembacaan dari Injil Matius 5 ayatnya yang ke-16 yang demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian membaca firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, tema kita saat ini adalah Mahatma Gandhi. Saya yakin bahwa kita semuanya tidak asing dengan seorang tokoh yang bernama Mahatma Gandhi. Gandhi adalah seorang yang terpenting dalam sejarah kehidupan India, karena terlibat dalam gerakan memerdekakan India menjadi sebuah negara yang merdeka dari penjajahan. Ia adalah aktivis yang dalam menentang penjajahan tidak pernah menggunakan kekerasan. Dia mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi yang damai. Ada beberapa ajaran dari Mahatma Gandhi yang menarik, yaitu tentang satyagraha, yaitu hidup yang berpegang teguh pada kebenaran, kasih, dan kejujuran, hidup bersih tanpa kecurangan, kepalsuan, dan kejahatan, serta yang disebut dengan gerakan ahimsa. Ini ajaran tentang pedoman untuk berjuang tanpa kekerasan, kebencian, dan paksaan. Nah, kalau kemudian kita menghayati tentang dua ajaran yang dikatakan dan didengungkan oleh Mahatma Gandhi ini, sebenarnya kedua ajaran ini berasal atau terinspirasi dari cerita dalam Matius pasalnya yang ke-5 sampai pasal yang ke-7, yang kita semua tahu itu tentang khotbah di bukit. Melihat sejarah dari Mahatma Gandhi, dia pun juga punya sebuah lagu yang favorit, yaitu kalau di zaman sekarang tertulis dalam Kidung Jemaat 169, yaitu Memandang Salib Rajaku. Nah, ketika Gandhi terinspirasi dari apa yang dikhotbahkan oleh Yesus, tetapi dia tetap memegang teguh agamanya, tentu hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang yang ada di zamannya. Dan kemudian ada satu tokoh misionaris Kristen yang kemudian datang menjumpai Mahatma Gandhi dan bertanya kepada dia, "Mengapa kamu tidak menjadi Kristen? Bukankah kamu menyukai lagu-lagu gereja? Bukankah kamu juga sering membaca terutama di dalam Matius 5 ayat yang ke-7, dan kamu menganggap bahwa Yesus adalah guru kehidupanmu?" Mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, maka Gandhi pun menjawabnya. Tetapi jawaban dari Gandhi sebenarnya menampar misionaris yang bertanya, yaitu Stanley Jones. Itu menamparnya dalam konotasi yang positif. Gandhi menjawab demikian, "Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, akan tetapi saya tidak suka kepada orang Kristen." Tentu kemudian kita perlu melihat kembali kenapa toh Gandhi bisa mengatakan hal seperti itu. Karena realita yang dialami orang-orang India itu dijajah oleh Inggris, dan dia punya pengalaman dibuang di Afrika Selatan yang ketika itu menjalankan politik apartheid atau diskriminasi dan rasisme terhadap orang-orang yang berkulit hitam. Pada suatu ketika Gandhi ingin pergi ke gereja, tetapi dia ditolak oleh, mungkin kalau zaman sekarang bisa dikatakan sebagai penerima tamu atau aser, yang melarang Gandhi untuk masuk ke gereja itu. Aktivis itu berkata, "Tidak ada ruang untuk kamu orang kulit hitam. Gereja hanya untuk kaum kulit putih." Nah, dengan memahami apa yang dikatakan oleh Gandhi, bahwa saya tidak menolak Kristus,
saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen, ingin menunjukkan kepada kita bahwa tidak cukup diri kita ini menjadi seorang Kristen. Tetapi lebih dari itu, jadilah pengikut Kristus yang setia di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, bacaan kita saat ini juga mengajak kita semuanya dan menjadi penggalan narasi favorit dari Mahatma Gandhi. Yesus ingin mengajak semua orang yang mendengarkan khotbahnya untuk menjadi terang bagi setiap orang dan setiap ciptaan. Dalam kerangka yang lebih luas, di ayat yang ke-20 dikatakan demikian, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, melalui ayat 20 ini menjadi kritikan terhadap pola religius ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kecenderungan orang-orang itu beragama hanya sebatas formalitas dan legalistik semata. Tetapi Yesus ingin kita melebih daripada itu, mengajak kita semuanya bahwa hidup keagamaan kita itu berakar dan dinyatakan dalam perbuatan yang baik dan nyata. Melalui perbuatan nyata kita kepada orang-orang lain, maka kemudian orang lain di sekitar kita mampu merasakan dampak terhadap setiap kehidupan agama yang kita arahkan kepada Tuhan kita. Melalui penggalan pengalaman dari Mahatma Gandhi ini dan melalui bacaan kita di saat ini, setidaknya kita ini memahami bahwa kita ini adalah saperangan alit dari sebuah kisah kehidupan yang besar. Tetapi saperangan alit ini ketika kita bisa mengejawantahkan dengan sungguh-sungguh, kita mampu mengaplikasikan setiap firman Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus yang setia, maka kita akan bisa berdampak, akan menjadikan orang-orang di sekitar kita kemudian menerima Yesus Kristus dan nama Tuhan kemudian dipermuliakan. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan mengakhiri dengan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian yang berikut ini. Tuhan memberkati.
dan ku serahkan padanya. Tak cukup lagi Tuhanku, diriku yang dimintanya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa melalui kisah Mahatma Gandhi ini mengingatkan kami semuanya bahwa kami bukan hanya sekedar orang Kristen, tetapi kami adalah sungguh-sungguh pengikut Kristus yang seharusnya kami mampu mengaplikasikan apa yang menjadi firman yang kami terima, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang kami dapatkan itu bisa kami tunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan banyak orang menerima akan kasih Kristus. Tuhan, tentu bukan hal yang mudah untuk kami menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mampukan kami, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami ini boleh menjadi seorang pengikut Kristus yang sesungguhnya, yang setia dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala menyapa di saat ini. Kita kembali dalam edisi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.